Tindakan masyarakat yang toleran terhadap hal-hal yang salah menjadikan makin menjamurnya para pelanggar hukum. Lu SIM juga nggak punya paling ya? Kalau gua ada Tak hanya di jalan raya, dimanapun tempatnya terjadi hal yang sama. Masyarakat tidak menegur, tidak protes, bahkan cenderung membiarkan. Ya? Entah Nggak punya karena SIM ya? takut atau malas berkonflik. Pantesan aja jalan trotoar Acara kayak gini. yang direkam dengan kamera sembunyi ini memang hasil eksperimen Danet, Kukuh, dan kawan-kawan. Bagaimana bila para pelanggar ini ditegur oleh seseorang? Cara menegur pun mulai dari yang sekedar bertanya hingga cara yang lebih ofensif. Nih yang motor lawan arah ini kenapa akhirnya Danet sampai turun tangan begitu ya? Iya. Karena kan sudah tektoknya sudah panjang tuh. Iya. Dan si pengendara motor tidak mau mundur Iya, ya. iya. Nah, itu kenapa? Itu tektoknya akhirnya Danet harus masuk dan melerai begitu. Jadi gini, kita kan berempat doang timnya tuh. Saya, Kuku, Topan, sama si Iqbal. Topan sama Iqbal tuh yang megang kameranya. Sewaktu Kuku udah lama banget adegan yang terakhir sama pemotor ketiga, jadi Kuku udah mukul motornya gini. Tak, gitu. Oke. Dan menurut saya itu udah melewati batas. Yang itu diambilnya itu di daerah Tendean. Jadi yang itu sebenarnya sampai awal sampai akhir nggak ada masalah, sampai terakhirnya itu ada yang di video itu ada Danet misahin. Itu dia misahin karena ternyata di belakangnya itu dia ngeliat si yang pengendara motor itu di belakangnya udah banyak teman-temannya, dan itu tuh nggak tahu kayak preman-preman sekitar situ deh pada ngeliatin juga, mungkin ngeliat saya marah-marahin dia, terus teman-teman di belakangnya jadi solidar gitu, kayak ini apaan teman-teman saya mau dimarahin, tahu-tahu woi ngapain lo, woi ngapain pada gitu saya nggak sadar waktu itu, cuman Danet misahin kita cabut dari sini, lihat di belakang lo pada pakai golok gitu, ngapain lo gitu. Terus mau dikejar gitu, pura-pura nggak lihat aja, jalan ke depan, terus dari situ ada bank gitu, ngumpet ke bank jadinya sosok jadi nasabah, padahal itu di belakang dikejar preman, beneran preman. Gue pikir ya daripada acaranya berubah kan, dan tadi yang minta digampar jadi minta dibacok, dan potensi kejadian hal-hal serupa mungkin bakal terjadi juga sih. Ya itu Kalau makanya satu pinter-pinter lawan kita. satu menggampar, satu balas lagi itu kan masih oke lah ya. Sebenarnya Tapi sih kalau dikejar massa begitu. dikejar masa jangan sampai sih Mbak, karena peralatannya juga lumayan mahal kalau sampai kita hancur. Oke, nah kemudian apalagi ide-ide yang yang jadi perhatian tim Danet begitu? Iya, mungkin sih kita akan eskalasi untuk pelanggarannya semakin meningkat gitu ya. Ya maksudnya sih tujuannya sih ingin gini, bahwa kondisi masyarakat Indonesia itu udah terlalu permisif sama hal-hal yang melanggar gitu. Dan semakin kita lihat kan banyak pelanggaran-pelanggaran kayak motor yang suka nyerempet polisi sekarang beberapa kali ketika di stop gitu. Masyarakat udah terbiasa sama hal kayak gitu. Takutnya jangan-jangan mereka ntar semakin berani nyerempet, nabrak, lindes apa segala macam, mereka udah biasa. Itu yang tim kita takutin. Oke, tapi Danet dan tim ini merasa sejauh ini efektif tidak ya program Minta Digampar ini untuk paling tidak lebih menyadarkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas begitu? Oke, jadi kalau yang motor lawan arah, Ya, yang motor lawan arah lah yang sering sekali kita lihat sehari-hari. Yang motor lawan arah itu sekarang yang pernah nonton ngomong ke Twitter atau ke YouTube, di kolom YouTube-nya, sekarang dia berani marahin orang-orang yang suka ngelanggar lawan arah. Mereka bilang lo salah, lo nggak boleh, lo. Jadi mereka tuh ngikutin gayanya Kukuh. Bener good juga sih. Dan itu Danet dan tim melihatnya itu sebagai kemajuan begitu, Kemajuan, karena penyadaran. mengajak masyarakat lain untuk menertibkan orang-orang yang melanggar begitu. Salah satu yang menarik juga adalah pada saat Kukuh ya menegur orang yang duduk di tempat prioritas di kereta begitu ya. Nah, itu apa? Dari mana ke mana tuh perjalanannya? Itu dari Lenteng Agung sampai Bogor. Tak jarang yang ditegur pun merasa tidak terima, emosi tinggi hingga melakukan tindakan fisik. Seakan si pembawa acara memang meminta untuk digampar. Ini sebenarnya kenapa tidak Kukuh bilang silakan pindah begitu untuk menyelesaikan masalah, atau apa yang sebenarnya diharapkan, respon apa yang diharapkan dari penumpang yang duduk di kursi prioritas? Ya, mungkin karena kita ini mengharapkan apa yang ada di pikiran orang ini duduk di kursi penumpang prioritas. Kita tidak berhak untuk pindah dong, karena kita bukan orang security sana. Kita pengen tahu aja apa yang ada di pikiran lo. Jawaban dia adalah nggak apa-apa.
Kalau di video itu terakhirnya dia ngintip-ngintip kuku ya. Cuma itu reaksi sampai habis, sampai turun dia tuh cuma duduk di situ terus. Danet, selain respon dari yang menonton video-videonya begitu ya, ada tidak respon yang akhirnya menguatkan Danet dan tim untuk oke, kita terus nih dengan apa yang sudah kita lakukan di program Minta Digampar? Oke. Respons yang nggak diduga-duga adalah dari Pak Gubernur Jakarta, Pak Ahok gitu. Di sebuah artikel saya baca, setelah beliau menonton video motor lawan arah, beliau pun menugaskan kepada, saya lupa polisi atau apa sebutannya dia, untuk menindak lebih tegas para pemotor yang lawan arah. Oke, apa artinya dukungan seorang gubernur untuk Danet dan tim? Dukungannya sih lumayan ya, jadi kalau ada apa-apa kita tinggal ngelapor lagi ke dia gitu. Gitu ya, tidak ke polisi, justru ke Pak Gubernur. Kalau polisi pernah sih ngomong ke seorangnya Mbak, maksudnya ini pribadi ya, mungkin polisi yang bertugas di saya ngomong. Ini di daerah mana waktu itu? Di daerah Kuningan. Kenapa sih Pak itu orang-orang pemotornya nggak ditangkepin gitu? Terus kata dia, kita udah sering nangkepin, tapi kejadiannya berulang lagi. Kita seperti udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nyerah juga iya, ya? sebegitu sakitnya masyarakat Indonesia sehingga yang berwajib pun tidak bisa ngapa-ngapain, yang berwenang pun tidak punya kewenangan jadinya. Harapan terbesar saya untuk dari acara ini adalah untuk membangun Indonesia. Enggak. Saya pernah sering baca lihat di komen-komen di video itu, wah ini Indonesia, ini pahlawan Indonesia, ini Indonesia butuh yang begini nih, gini. Sebenarnya enggak juga, itu berlebihan aja. Sebenarnya konsep awal Minta Digampar itu sebenarnya ya harapan terbesar saya dari acara Minta digampar orang. Kedua sebenarnya bertanya tentang apapun. Dalam hal ini bertanya tentang kalau orang lain salah kenapa kita nggak nanya kalau kamu kok salah sih gitu. Itu bukan berarti kita paling benar juga ya, cuma nanya aja, intinya gitu. Jadi kayak ya udah sekarang berani aja gitu. Kalau orang tuh mungkin ngerasa kesel juga misalnya ngelihat ada entah itu pelanggaran lalu lintas atau ada orang buang sampah sembarangan atau apa, cuman mereka nggak tahu aja mau apa, cuman atau ya udahlah mau digimanain lagi. Ya mungkin ada secara nggak langsung saya pengen men-encourage orang untuk bertanya. Kemudian selain tadi rencananya untuk meningkatkan level, ini Iya. levelnya tuh dari segi bahaya kan? Iya. Dari segi Iya sih. resikonya begitu ya. Menunggu kuku digampar. Aduh ya ampun, jangan sampai, jadi saya nggak tega nih sama kuku ya. Oke, tapi intinya adalah ada rencana lain, apakah memang Jakarta dan sekitarnya masih menjadi lokasi yang menarik untuk tempat syuting atau ada planning lain? Kalau melihat topik keseruannya, motor lawan arah itu memang menjadi pusat perhatian nasional. Kayaknya udah jadi wabah nasional gitu Mbak. Kita tertawa sebenarnya pahit sekali Iya, ya sebenarnya. sedih sih ya. Terus, Tragedi ya. Banyak banget nih penonton-penonton dari luar Jakarta minta, lu syuting dong di luar Jakarta, di kota-kota lain. Karena ternyata undangannya dari kota mana saja tuh? pokoknya kota-kota besar di Indonesia pasti penyakitnya itu ternyata. Oke. Danet, terima kasih Terima telah kasih berbagi sama-sama, cerita di Sudut Pandang. Terima kasih sama-sama. Mobil di depan saya buang tisu. Mobil bagus. Ya, terus saya stop sepeda, saya ambil tisu, terus saya jepit di wiper mobilnya.